Kembali lagi di Porsalang bersama dengan saya Fuad dan Patrick di episode ke-169. Ya, nggak salah ya, 169 ya, benar nggak sih? Episode 69. 169. Ya kalau nggak salah gua gitu ya. Kalau 69 emang otaknya Patrick aja, kan udah tahu kalian gitu. Nah, episode hari ini kita juga nggak mau ngomongin bola, mau menghimbau aja kepada para penonton Porsalang. Untuk nggak perlu deh kalian komen first gitu loh. Apaan sih lu? Norak banget. Komen first. biarin aja kali. Emang kenapa kalau lu first gitu loh? Mereka pengen jadi yang pertama mengomentari nih Kano. Nggak penting. Itu Nggak penting. Kalau bisa mereka bikinnya ngurut first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nine, 10 kan gitu. Iya sekalian aja lu hitung mundur di situ. Boleh. Lu hitung di situ. Iya. Emang kalau pesan gua nggak usah deh. Lanjutin. Nggak cuma di Porsalang deh, di postingan IG orang lah, di Apple, nggak usah komen. First gitu loh. Itu bagus untuk traffic. Lu muncrat. First. Lu muncrat. Gak pikir gue kalau orang komen apaan sih lu first gitu loh. Dah ilah, lu bahasa Inggris taunya first doang kali ya? Kalau gue sih mungkin you're not the first but you're the last. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir di cintamu. Temui arti hidupku. Semula aja kita semula. Semule. Yang mana punya gue. Kita semule. Gitu. Ya, itu baru benar. Nggak komen first. Gue asal baca first itu asli. Coba kalian ganti kata-kata first jadi semule. Nah, semule. Awas ada semule yang baru kawin lagi semule. Itu Sule. Itu gimana lagi? Ada Dedek masih muda sukanya sama nenek. Jelas lu Pet. Anak TikTok. Jelas lu. Gitu. Jadi tolong ya. Gimana weekend lu Bang? Weekend lu gimana Bang? Weekend gua habiskan untuk memikirkan kenapa mereka komen first. Oh, jadi lu bener-bener memanfaatkan weekend ini hanya untuk memikirkan kenapa komen orang first. Asli, 3 hari gue mikirin itu mulu. Cuman itu aja? Yes. Nanti kalau gue bilang nggak ada kerjaan beneran. Kalau nggak nyari anak orang, mikirin kenapa first ya. Enak banget hidup gue udah. First. Gue kemarin main bola kan? Setiap Sabtu lah gue main bola. Pakai jersey apa? Ya. Tranmere Rovers punya siapa? Yang sponsorin siapa? Estar. Bukannya Mills ya? Belum, musim depan. Musim depan Pak Mills ya? Luar biasa Mills. Gitu. Udah sponsorin Puma Indonesia, sekarang sponsorin Tranmere Rovers. Oke. Mantap. Gue mau jadi fansnya Tranmere aja udah. Ya, tapi Tranmere itu di Liverpool. Apa? Tranmere kan di Liverpool. Di Liverpool Scouse. Gitu. Tapi jadi ngomong-ngomong soal Scouse, mereka sekarang ini kayaknya udah saatnya membayar kemenangan 19. Yang pertama. Dia nyanyi lagi. Tapi gue mau ngebahas Liverpool. Ya itu dia maksudnya. Yang ke-19 itu bukan yang pertama, tapi itu udah pasti yang terakhir. Gue gak ngerti otak kau kadang-kadang. Masalahnya mereka itu lupa Dajjal itu kalau udah dijanjiin ditepatin sama Dajjal tapi bayar kan gitu ya. Bersekutu dengan setan. Bersekutu dengan setan itu ya kayak gitu, kecuali nama klub lu itu memang logonya udah setan. Ya itu udah masa bersekutu sama setan klubnya si setan. Jadi ya udah memang udah biasa kan gitu. Tapi gini loh, gue bukan membela Liverpool ya. Ini kan belum ada sepertiga musim. Terus mereka menghadapi badai cedera. Sebenarnya masih bisa disiasati. Kalau misalnya bek kiri, Milner bisa dimainin di bek kiri, akan main lagi. Ya.
Kemudian PR terbesar mereka kan sebenarnya ada di back tengah dan kanan. Pelapisnya Trent dan ya Joe Gomez cedera, cuma tinggal Joel Matip. Nah, lu memainin Joel Matip sama siapa? Apakah Fabinho? Mungkin, oke. Di kanan nih sekarang PR lu. Ya. Kemudian untuk di gelandang, kalau memang Hendo kemarin cedera, Hendo kan setengah babak doang tuh yang Inggris main, sorry. Itu mungkin lu masih punya Gini, lu masih punya Naby Keita gitu ya, atau lu bisa mainin siapa tuh yang main muda lu yang bagus tuh, ada satu lagu lupa gitu ya. Sementara di penyerangan kalau memang salah positif COVID. Lu tau nggak salah positif COVID itu gara-gara abis kawinan saudaranya, abangnya, apa adiknya gitu. Pokoknya kawinan. Iya, ada keluar videonya di joget-joget gini-gini gitu. 3 hari kemudian apa 2 hari kemudian jebret positif dia COVID gitu loh. Jadi memang terkait COVID ini yang nomor 1 pencegahannya paling benar emang lu pakai masker sama lu jaga jarak, cuci tangan. Udah itu 3 aja memang paling benar gitu loh. Salah di kerumunan itu enggak, dia joget. Ada video lu boleh googling deh, Salah in his brother wedding party gitu kalau enggak salah. Dan ditambah lagi orang semua pasti pengen salaman sama dia lah ya. He's a megastar kan, pengen pelukan dia, gitu foto bareng. Ya kalau gue sih nggak kepengen kalaupun ketemu gitu, nggak semua orang, not everybody gitu ya. Jadi nah masalahnya kan tanpa Salah dan Mane itu yang mungkin dia mau mainin siapa nih? Ya memang masih ada Xherdan Shaqiri, masih ada Minamino gitu kan, karena Firmino bisa dia taruh di striker, Jota dia bisa mainin di kiri, ya kanan dia bisa mainin Xherdan Shaqiri gitu kan. Atau aduh kok gue lupa tuh ada 2 pemain Liverpool yang cukup bagus kan, sih menurut gue. Justru disitulah dilihat Jurgen Klopp itu bisa nggak lu mempertahankan squad ini dengan lapisan kedua lu kan gitu ya. Dengan yang ada gitu. Dan untungnya buat Liverpool adalah jadwal mereka nggak berat. Lawan terberat mereka paling Leicester weekend ini. Sisanya mereka ketemu Atalanta, kemudian Atalanta main di Anfield lagi kan. Kemudian ketemu Brighton kalau gue nggak salah gitu. Jadi Brighton jangan ini juga sih ya, nggak bisa dipandang sebelah mata juga. Betul, sepakat sama kau gitu. Cuma maksudnya kan dibanding kalau misalnya lu ketemu sama City, lu ketemu sama Chelsea gitu, yang secara psikis tuh di atas kertas sudah anjrit lawan gue udah yang setara kan gitu, setara lah kan gitu. Kalau Chelsea apa City kan udah kan kemarin, dan kalau gue bilang sih beruntung banget kan. Kan gue bilang misalnya ya enggak, maksud gue itu dengan kondisinya kayak gitu aja dia beruntung kan kemarin itu yang tendangan penaltinya itu. Kalau enggak kan udah berturut nih, udah lu kalah dengan City, toto dengan kondisi lu lagi ngedrop kayak gini, itu kan bisa jadi sebuah hubungannya sama penalti, Pet. Ntar kok dimarah-marahin netizen lagi loh, Pet. Penalti kemarin tuh kan gagal, De Bruyne. Coba kalau dia masuk, kan otomatis kalah tuh. Jadinya berturut-turut itu kalah, gitu maksud gue. Pintar. Oke. Tapi ya kan tadi gue bilang jadwal, gue kan tidak mengarahkan, kan gue bilang ya jadwal sedikit banyak menguntungkan lah. Bukan menguntungkan deh, jadwal mereka sedikit lebih ringan lah gitu. Karena lawan-lawannya kayak tadi gue bilang tidak yang setara anak kan gitu, yang entah udah di mana kan gitu. Yang gue suruh lu tag aja lu kagak tag. Jadi itulah menurut gue. Tapi kan balik lagi, ini kan poros halang ya. Di poros halang itu kan harusnya kita tidak perlu membicarakan tentang Liverpool, tidak perlu membicarakan tentang Justin, tidak perlu membicarakan tentang Pange, tidak perlu berbicara tentang Tio, karena ini bukan channel gibah gitu. Suka hati gue mau nyebut siapa aja, suka hati gue, Pet. Nggak usah lu tanya kenapa. Kadang gue nggak perlu alasan untuk nyebut nama orang, paham gak lo? Nggak, gue tanya aja Justin nama Pange emang kenapa? Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Emang mancing. Emang ngapain dipancing orang emang nggak ada kan? Maksudnya gue bilang ini channel yang bukan berbicara tentang Liverpool, bukan mau ngomongin Justin, bukan ngomongin Pange, bukan mau ngomongin Tio, bukan mau ngomongin Valen, bukan mau ngomongin Darius, bukan mau ngomongin Reza Rahardian, bukan mau ngomongin Panji, bukan gitu loh. Jadi ini channel memang untuk ngomongin United, bukan buat ngomongin yang lain. Jadi kenapa tadi di awal ngomongin Liverpool? Kan emang Patrick ini brengsek aja gitu loh. Lo mengarahkan pembicaraan ke hal yang memang ya ngapain sih kita urusin gitu loh. Lo urusin. Jadi kita aja di sini cuma baca gitu bicarain MU. Iya, ngapain aja kita bicarain kita bicarain gitu film,
nggak bicarain. Enggak. Ya kalau filmnya tentang MU ya kita bahas gitu loh. Kalau musiknya tentang MU kita bahas. Kalau basket tuh ada pemain MU yang suka ya kita bahas. Yang penting ada yang nyangkut ke MU gitu. Paham nggak sampai di situ? Iya gitu loh. Kan saingannya MU. Apa? Liverpool. Ya udah oke lah, boleh kita bahas. Nah, gitu. Iya, jadi maksudnya udah kan gini loh. Pembenaran gue tuh ada selalu, Wat. Enggak, gue tuh cuma supaya lu puas aja. Sebenarnya gue bisa bilang enggak, gitu, suka hati gue kan, gitu loh. Suka hati gue aja, gitu loh. Yang tapi orang ini harus tahu. Sebenarnya kan kita minggu ini seharusnya kita udah syuting bareng lagi ya. Cuman 1-2 hal agak-agak kita undur sedikit kan. Karena orang ini katanya udah kangen lu ngebully gue secara live katanya. Enggak, gue nggak pernah ngebully orang. Makanya. Gak boleh ngebully orang. Gak ada bully-bulian. Bully itu tidak baik. Ya. Kami cuma saling memaki-maki aja. Ya. Begitu itu. Jadi udahlah ya. Thank you sudah menonton Poros Salang. Semoga kuota kalian lebih hemat di episode ini. Woi, masih banyak yang mau dibahas, woi. Apalagi mau dibahas? Ada Maguire, ada Alex Telles, ada Paul Pogba kesayanganmu. Mau yang mana duluan? Maguire, Telles, atau Paul Pogba tercintamu? Gimana kalau kita bahas yang duluan itu adalah tentang Arteta? Hah? Kok Arteta? Ya suka hati gue lagi kan. Katanya nggak bahas Arsenal. Kau itu 1 menit ngomong apa, besoknya ngomong apa, ini berapa detik aja udah berubah. Arsenal kan pesaing MU, masuk 4 besar. Semua juga persaingan kalau kayak gitu. Nah ya, oke, kita ngomongin Arteta deh. Kenapa Arteta, Bang? Nggak ada apa-apa. Jadi apa yang mau dibahas? Iya nggak ada, nggak perlu kita. Ini ketahuan di episode ini nggak tahu mau bahas apa. Jatayang. Sebenarnya banyak sih yang mau dibahas, Bang. Yang harus kita bahas itu sebenarnya kalau dari seputar MU itu Alex Telles nih. COVID lagi, ya kan? Udah gitu sembuh lagi. Nah sekarang tiba-tiba udah ikut sama timnas, berangkat ke Brazil katanya kan? Emang jadi, dia di Brazil longor. Nah, ya entah apalah. Aku soalnya nggak aku baca-baca. Aku begitu dengar kena COVID aja, alah. Inilah ya calon-calon pembelian sakit lagi nih. Bailey yang kedua ini kalau. Itu ngeprank. Oh itu ngeprank, oke. Iya ngeprank ya. Brazilnya kan udah di Uruguay, ketahuan COVID-nya tuh di sana gitu loh. Jadi dia kena COVID itu setelah sama timnas gitu kan. Tapi setelah di assessment sekali lagi ternyata negatif gitu loh. Jadi ada peluang habis lah dia ya. Ya, jadi ada peluang dia akan main lawan West Brom sebagai pengganti karena yang diturunkan nanti Brandon Williams sebagai starter. Paham nggak sampai di situ? Iya. Luxio baru 2 minggu lagi ya? Baru bisa balik lagi ya? Ya 2-3 minggu lah. Ya. Itu juga kalau dia mau balik. Kalau dia nggak mau balik kita hargai dong keputusannya. Kan nggak bisa kita paksa. Kalau emang udah ya gue nggak bisa lagi nih balik gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Ya hargai aja keputusannya. Kok sangka gitu. Main di MU kayak percintaan. Nggak mau balik udah kontrak weh. Ya bang. Aku sebenarnya masih pengen balik bermain untuk MU cuman. Tapi kayaknya kita udah nggak bisa lagi bang. Udah pemahaman bang. Iya. Jadi ada baiknya mungkin kita jalani arah perjalanan kita yang berbeda. Separate ways, tapi ya aku akan selalu mengenangmu bang. Backsoundnya lagunya Usher. Separated. Enggak. Backsoundnya ini dong. Lagunya Bunga Terakhir. Enggak, itulah kan. Selera musiknya model Bunga Terakhir. Memang payah kalau kebanyakan. Lagi bucin, kebanyakan main di Keranggan, kebanyakan main di film Jonggol sana ya kayak gitu. Tapi kalau anak selatan kan dengarnya Usher gitu loh. Beda. Gue mau protes juga gak bisa protes gue. Jonggol deket banget soalnya sama gue. Makanya kan banyak ini kesana Keranggan, Jonggol, tapi Pak, Makassari. Saya sudah atasi itu dengan memacari anak selatan Pak. Walaupun dirimu bilang selatan coret. Teng. Sebenarnya seharusnya bukan Luxio yang ngomong kayak gitu. Yang harusnya ngomong Pogba.
Ya kan, kalau Pogba yang ngomong, gua akan terima. Oh, kalau Sebenarnya- Pogba ngomongnya kayak gini, udah anjing, gua nggak mau lagi jalan sama kau. Ambil nih barang-barang kau semua, ya udah nggak usah kau balik-balik ke sini lagi, udah selesai kita. Itu siapa yang ngomong, Pogbanya atau MU-nya? MU lah. Mana mungkin, MU kan masih, MU kalau, MU-nya mungkin mau ngomong kayak gitu. Masalahnya, bapak mertuanya yang nggak ngizinin kan, si Glazernya. Ayolah nak, pertahankanlah hubungan, pikirkan adik-adikmu, pikirkan anak-anak, kan gitu Jadi kan. kau ambil semua barang-barang kau, sepatu kau angkat kaki dari sini, aku nggak mau ngeliat muka kau lagi ya. Udah, nyesal aku dulu sama kau. Ini bukan curhat kan Pak? Ya, aktor. Oh, aktor. Aktor. Nyesal aku pernah kenal sama kau. Kalau aku dulu nggak kenal sama kau, mungkin aku kenal sama si A, B, C, D, E, F, G. Sebenarnya nggak juga. Dulu kan dia pernah sama kita. Itu kan mantan yang balik lagi. Nggak ada nyesal kenal, makanya. Udah, kau ambil nih barang-barang kau. Pergi kau dari sini sekarang. Udah. Kayak orang berantem di Pringgan, di Sambu, kayak gitulah. Dulu pun kau balik sama aku tuh nggak mau sebenarnya aku sama kau. Karena dipaksakan bapakku aja kau. Paksa. Udah, pergi kau dari sini. Udah, kau angkatlah barang-barang kau tuh. Jadi kau lupa bawa sarung kau tuh ya, Bang. Tidur aja kau di rumah si Desam sana itu. Udah. Sama Prancis kau tuh kau tidur sana. Kau peluk-peluk lah Prancis kau tuh kan gitu. Ya. Tapi katanya Bang, sebenarnya Pogba bilang, sebenarnya kan aku nggak ada bilang aku lebih mencintai Prancis daripada MU-ku ini gitu ya. Itu udah salah orang menerjemahkannya, Dek. Coba Dek pikirkanlah baik-baik. Aku cinta kali sama MU katanya. Baliklah. Kau bilang cinta. Kemarin kau bilang aja kau mau tinggal di Madrid. Ya udah tinggal aja kau sana sama Madrid. Oh, janganlah marah-marah kayak gitu. Kan nggak udah itu ambil kan semua barang-barang kau ya. Oh, jangan lempar-lempar lah Bang. Aku sebenarnya masih sayang Bang. Cuman kayak mana lah, Abang pun nggak pernah mau nyentuh aku lagi. Kalaupun kesentuh cuma 5 menit. Udah jijik aku lihat kau ya. Kok kayak gitu Abang ngomongnya Bang. Janganlah jijik-jijik kali sama aku. Aku pemain pemahalmu lah Bang. Cok kasihlah kesempatan lagi kedua untuk hubungan kita Bang ya. Nggak apa-apa ya Bang ya. Enggak. Udah. Pokoknya Januari nanti pergi kau dari sini udah. Nggak mau lagi aku nengok muka kau. Pergi kau. Tolong lah Bang. Tolong lah Bang. Ada yang mau sama aku Bang. Kau bilang ada yang mau? Desyam bilang, oh dia happy loh kalau di sini sama kami. Ya udah pergi aja kau di sana sama Desyam. Ya itu kan bapakku Bang. Itu kan bapak rumahku. Aku pulang ke bapak mamaku. Masa kan bapak mamaku bilang nggak mau sama aku Bang? Kawin aja kau sama bapak kau. Apa gini kok kasar kali? Nggak ada. Pogba is Jadi itulah versi cerita tentang Paul Pogba ya. Gayanya Porsalang. Nggak ada. Jadi Pogba is done. Done. Finish. Dah. Nggak ada cerita. Finito. Walaupun katanya sebenarnya kalimat-kalimat itu dipelintir oleh media. Dan dalam hal ini adalah Mr. Let's Go yang memelintirnya. Gimana tanggapan Abang? Mr. Romano, Fabrizio kan yang memberitakan pertama kali. Iya. Ya karena mungkin ada hidden agenda dari beberapa klub ke Fabrizio Romano. Mungkin. Tapi Fabrizio kan selama ini terkenal integritasnya itu bagus. Dalam arti dia nggak pernah memelintirkan berita gitu loh. Iya, bukan nggak pernah memelintir berita. Kalau menurut gua dia tidak pernah memberitakan hal yang tidak pasti terkait transfer. Kan gitu. Kalau ini kan bukan transfer, bisa jadi mungkin memang isu ya. Iya, gitu loh. Ya mungkin sekali ini dia kepleset, kita kan nggak tahu gitu loh. Karena kalau gue bukan mau mihak ke Fabrizio, tapi gue masih percaya nih orang selalu jujur dengan apa statement-statementnya. Ya. Gue mikirnya malah si Pogbanya yang udah diberitain kayak gitu, terus ngeles gitu loh. Lah itu kan dikurangin kata-kata gue. Biasa lah. Kau udah ketahuan. Ada ini bawa parfum lain di baju kau. Terus kau bilang, oh enggak, ini tadi si Patrick nempel-nempel sama ini si Kante nempel-nempel sama aku. Ini parfum dia, Dek, bukan parfum perempuan lain, Dek. Bisa aja kayak gitu. Ngerti kalian? Ngerti. Nah, terus tiba-tiba ada pula merah-merah di sini ya kan. Oh, ini apa nih, lipstick siapa? Oh, itu bukan lipstick, Dek. Ini garis gawang. Waktu kami main, cup putihnya habis. Jadi kami pakai lipstick buat ngegaris. Gawang-gawang kok gincuin. Kalau adik nggak percaya, adik lihat lah itu ya. Kiper kami merah bajunya semua. Iya, jadi ini bukan lipstick, bukan ada yang lain-lain. Kan bisa gitu ngeles dia. Iya. Kan kita nggak tahu. Sementara Fabrizio cuma bilang, ih
kok kalian lihat aku kan cuma nyampein aja. Awal nggak tahu apa-apa ini Pak, katanya gitu. Karena kalau misalnya memang dia yang salah, harusnya orang baik Pogba ataupun agennya atau siapapun lah yang terlibat dengan Pogba akan mengkonfrontir itu ke Fabrizio Romano. Kan nggak ada. Ya, nggak ada. Sampai detik ini belum ada ya. Kan kayak gini deh, kau dibilangin buruk sama orang. Harusnya kau telepon dong ya. Maksud kau apa ngomong kayak gini? Maksud kau apa? Kau ngomong apa? Emang aku bilang apa? Kan gitu harusnya. Kau datangin Gastur kali kau kayak gini ya. Kayak si Patrick. Kalau apa-apa gitu didatangin orang. Kayak gitu bikin. Janganlah, itu baru konfirmasi yang betul. Kau jangan melintir keadaan. Aku nggak nyamperin Fabrizio Romano. Fabrizio Romano. Iya. Jadi kau pelintir kalimat. Aku nggak ada nyamperin siapa-siapa ya kawan-kawan. Jadi itu tadi kan kalau misalnya Fabrizio menyampaikan tanpa ada sumber yang sah, kalau memang Fabrizio menyampaikan tidak dari sumber yang sah, harusnya yang diberitakan ini akan mengkonfrontir ke dia. Itu namanya check and recheck. Dalam kehidupan pun begitu. Kalau lo dituduh jangan ngiklan. Oke. Udah sering kali kita ngiklan gratis. Capek kali kita udah promo mau pasang iklan. Gak ngerti juga orang-orang ini ya. Lah. Iya, capek. Udah bagus sekali lah. Cara kita itu halus lagi untuk iklan kan selalu kan. Bagus, lontong. Nah, jadi balik lagi. Kan harusnya begitu. Ya, cek berita. Si Fabrizio nge-tweet kemudian dari pihak Pogba merasa dirugikan oleh hal tersebut, ya harusnya kan konfrontir dong gitu loh. Jangan kok cuma mengucapkan ke media bahwa gue nggak ada bilang kayak gitu. Sementara lu tidak berusaha mengklarifikasi ke si yang mengeluarkan asapnya. Ya, dia nggak mungkin mengkonfrontir Fabrizio mungkin Bang. Karena itu berita memang apa adanya dia begitu ngomongnya. Ya, jadi nggak mungkin gitu. Kok kasih tahu orang, wah itu kan rahasia kita sebenarnya kan gitu. Kan bisa begitu gitu. Itu kan udah paling itu logik lah menurut gue. Jadi terkait Pogba ini memang capek kali kami udah dari episode 1. Capek loh Bapak udah betul dari episode 1 Poros Salang. Dari episode 1 Poros Salang kalau kau tonton ulang ya kata si Fuad udah dibilangnya kami udah Pogba itu pergi aja lah, betul. Udah diaminkan sama si Patrick pun juga. Jadi kalau Pogba ini mesti dibahas lagi, emang siapa kali dia di Poros Salang ini? Coba lah kalian pikir, capek kali kami bahas Pogba. Orang salah Bang, disangkanya kita itu buzzer Ole. Gak tahu orang itu kita buzzer Pogba. Kami buzzer Pogba supaya dia cepat laku biar kami dapat duit. Ngerti kalian? Iya. Itu plot twistnya. Makin cepat Real Madrid ngambil, makin cepat lah kami dapat duit. Cair duit kami. Langsung kalian lihat kami syuting bareng-bareng lagi. Videonya pun jadi cakep-cakep. Jadi gini, kalian gak ngerti plot twist. Makanya nonton lah kayak Reservoir Dogs. Nonton lah kayak Kasino kurang gitu. Kasino kan plot twist juga. Oke, nontonlah Seven gitu loh. Jadi Seven. Atau Fight kepala gitu. Iya, atau Fight. Lock, Stock, Smoking Barrel, Snatch. Itu kalian tonton. Jadi kalian tahu plot twist. Jadi kalau selama ini kalian berpikir kami ini benci Pogba, belain Ole, enggak. Karena kalau Ole dipecat kami enggak dapat apa-apa, Le. Betul. Tapi kalau Pogba itu jadi pergi dari United, dibeli klub lain dapat cuan. Itu biar kalian tahu. Jadi udah capek kali kami, nggak ngerti-ngerti juga kalian. Tolonglah. Namanya udah Poros Salang. Po itu dari Pogba. Ngerti kalian? Kalau kami bikin Pogba halal kan nggak lucu. Nggak enak. Jadi gini, kalian jangan cuma ngelihat itu di gambaran di depan, surface gitu loh. Coba telah baik-baik. Apa yang kadang terlihat baik di depan kalian, bisa jadi dia jahat. Bang Zidane, kawan-kawan di Madrid, kalau kalian tonton kami ini ya, tolonglah kalian halalkanlah Pogba kami ini secepatnya. Ya sama kayak kalian berkawan kok. Kalian tengok misalnya baik dia di depan, belum tentu nanti ditusuk kalian dari belakang bisa jadi. Nah, orang karo kayak gini kami pura-pura baik kami pura-pura kami benci sama Pogba supaya dia pergi. Supaya kalian benci sama Pogba, supaya kalian keluarkan hashtag Pogba out, Pogba anjing. Nah, tapi malah kalian bikin Ole out, Patrick out malah kemarin terakhir. Salah, kalau Ole out kami nggak dapat duit. Iya. Tolonglah, udah ngerti kalian sekarang. Jadi Pogba ya, ingatlah kawan-kawannya, kita viralkan lagi lah Pogba out ya.
Kalian bayangin coba, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba keluar Porsalang episode pertama, judulnya MU yang harus diruki atau apa itu. Udah ngomongin Pogba. Di mana coba kalau udah nggak, aduh nggak ngerti lah kami. September tanggal 27, ya nggak? Iya. Nggak ada angin, nggak ada hujan tuh, duduk-duduk di Twin House, ya udah take aja sekarang yuk. Take kami langsung. Sikat, ya kan? Yang seharusnya nggak dikonsumsi publik malah itu ya. Pak Prot janjinya, udah ini kita tes aja dulu, nggak usah kita upload yang dulu. Tes? Emang nggak ada otak juga. Tes malamnya dinaikkan sama Pak Prot. Langsung dinaikkan sama dia. Nggak suka kami juga sebenarnya, cuma ya udahlah karena bekawan. Kayak kami yang masih Billy. Bukan karena suka Pak Prot dia ya kan? Iya. Kalau kami gitu, walaupun kami nggak suka kalau bekawan ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi ngertilah sedikit kalian, bukan apa-apa. Ayo naikkan lagi lah Pogba out itu ya. Ya. Naikkan lagi hashtag Pogba anjing gitu. Cepatlah biar dia keluar, biar dapat duit. Kapan ada hashtag Pogba anjing banget? Kau Patrick mau kawin ini, betul. Butuh duit. Kalian pikir murah kawin di Belanda sana main sesama jenis? Berat le. Sorry Pet, kelepasan kan? Ya, enggak, itu skip aja, nanti tolong dipotong ya. Jadi gini lah, balik lagi ya. Jangan mengarang cerita kok ya. Orangnya duduk di sebelah ini. Lagi cukur jenggot dia. Jadi udahlah, Pogba ini emang udah mesti keluar, betul. Karena dia tidak menghormati pasangannya. Dan orang tuanya pun terlalu bawel. Pada saat lu udah masuk ke kehidupan berumah tangga, maka biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Sampai kemudian mereka datang ke orang tua bahwa ada satu hal yang harus dibereskan karena butuh pihak yang lain yang lebih bijaksana. Kan gitu. Kalau enggak, nggak usah. Ngapain lah kau bilang, oh iya Pogba nggak nyaman di sana, dia senang di sini. Nah itu kan kau udah kurang ajar. Nggak boleh kayak gitu. Nah, kalau menurut gue emang Pogba ini udah selesai lah. Pergi aja lah kok. Nggak usah lah kau tunggu Juni Juli nanti. Januari kau bisa keluar lah kau. Ada rumor kau mau ditukar Ronaldo di Juve. Pergi kau, nggak apa-apa Ronaldo balik. Senang kali aku, betul. Senang kali aku kalau Ronaldo baik. Daripada Pak Prot, Pogba. matiin mic gua Pak Prot, hidupin lagi Pak Prot. Kenapa lagi kau? Emang ini anak ada-ada aja lah ini orang tua ini, Astaga. Udah biarin aja, di mute aja mic-nya, Bi. Nggak usah hidupin lagi, Bi, mic-nya dia, Bi. Biarin aja. Gitu. Kesempatan dulu, kesempitan. Iya. Tapi benar. Kalau kemarin pun aku sempat ngomong. Ada ini apa? Ada paket. Ngobrol dulu. Oke. Nggak, kemarin juga aku sempat ngebahas tentang Paul Pogba ini in a serious term. Dulu aku dari awal memang aku nggak pernah suka sama Paul Pogba. Dari zaman dia masih di akademinya Manchester United. Aku pernah bilang dulu, ada alasan kenapa Sir Alex Ferguson yang jarang-jarang salah. Dia pun ada kesalahan-kesalahan dia, tapi jarang-jarang dia salah melepas pemainnya. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai kesalahan selain Nabi Muhammad SAW. Nah, aku mau bikin ini jadi channel pengajian. Anyway, jatuhnya itu, kalau aku sih ngelihatnya gini. Ada satu statement kemarin yang aku baca di Twitter, salah satu follower nge-retweet, dia bilang itu, mau namanya pemain itu sebagus apapun, tapi kalau dia tidak ingin berada di klub itu, nggak akan ada gunanya. Nah, dulu pun Sir Alex melepas Paul Pogba itu kan tujuannya, kita nggak tahu apa waktu itu Sir Alex melepasnya, tapi Sir Alex juga nggak bodoh lah, pasti melihat ini potensi Pogba ini bagus. Dia punya skillnya, dia punya secara posturnya juga bagus, tapi tetap aja dilepas di masa-masa prime-nya Pogba. Pasti ada belum alasan dong. Baru mau berkembang, orang umur 18 apa? Ya enggak, maksudnya itu kan lagi bagus-bagusnya. Pasti Sir Alex sudah ngelihat kan. Pet, orang bagus pemain bola itu di usia 24 sampai 27 28. Tolong masih maksudnya, usia 18 itu usia yang sedang berkembang. Ya gue ralat. Maksudnya itu mungkin ibaratnya ini punya potensi. Sir Alex pasti bisa melihat potensinya kan. Sir Alex lihat, oh ini anak punya potensi. He's a huge skill gitu ya, huge potensi, he can be something, he can be a star, but he doesn't belong here. Ya. Bang ngomong dulu Bang. Ini orang bolak-balik nelfon gua. Ngomong dulu. Nggak mau aku ngomong. Patrick tai emang gitu loh.
Jadi ya itu tadi alasannya Sir Alex ngelepas dia di usia 18 kalau nggak salah, gue lupa lah gitu, 18 sampai 19. Dia cabut umur berapa sih, 18 sampai 19 gitu ya, gue lupa. 18 dia cabut, dijual ke Juve, free transfer malahan kan ke Juve. Ya kan, free transfer dia. Gue nggak ingat free transfer atau apa, tapi yang pasti dia dilepas sama Sir Alex gitu aja. Gitu ya, lepas aja gitu. Karena memang Sir Alex tahu bahwa walaupun memang dia punya bakat yang bagus gitu ya, tapi dia tidak bisa cocok mungkin bermain buat United, atau memang attitude-nya jelek. Attitude-nya sih kalau gue bilang. Itu dia. Karena gue masih ingat banget dia abis ngemain sama Crystal Palace, dia itu sempat heboh tuh di media. Gue nggak tahu medianya yang melebih-lebihkan minta kontrak atau apa, tapi dia langsung mengatakan dia meminta spot di main di tim minta utama. Di starting 11. Iya, di starting 11, which is pada saat itu masih diisi oleh Paul Scholes, Michael Carrick, masih ada Ryan Giggs, masih ada Darren Fletcher, ada Darren Fletcher juga, ada gitu John O'Shea. Walaupun John O'Shea di mana-mana ya. Cuman maksud gue itu request-nya lo itu juga nggak masuk akal untuk ya kita juga bocah umur 18 gitu ya. Sekarang kita bisa bilang Paul Pogba itu bagus apa karena lu udah lihat hasilnya waktu di Juventus kan gitu. Cuman waktu itu kan Sir Alex juga belum tahu lu bakal jadi flop atau jadi top kan gitu. Nggak mungkin dong lu Sir Alex, dan nggak ada etikanya juga sih. Lu bocah baru mau masuk, lu baru main satu game bagus lu, tiba-tiba lu dengan enaknya mengatakan gua udah worth it untuk first team, kan istilahnya gitu. Nggak, game bagus juga lawan Crystal Palace itu, tonton aja lah. Kalah kok. Itu malah yang terlihat di situ Zaha yang bagus. Lebih bagus lagi Jonathan Wilson waktu itu debutnya. Oh ya. Sama siapa yang kita lepas ke Everton? Gue lupa. Midfielder Gibson. Darren Gibson aja masih lebih bagus waktu itu. Iya. Lebih oke tuh mereka main. Habis ini protes orang. Apa? Darren Gibson lebih bagus daripada Paul Pogba? Konteksnya lupa orang itu, kita bilang pada saat itu kan gitu. Iya. Dan kalau lu nonton Darren Gibson, Cleverley main di awal-awal gitu ya. Ya, Cleverley. Bolanya mah kayak Scholes kalau menurut gua. Long pass-nya enak tuh Cleverley awal-awal gitu loh. Cuma karena mungkin tidak ditangani secara proper, sama saat itu memang itu tadi masih ada Scholes, Carrick segala macam. Memang kan ini gue udah bilang bahwa pemain yang bendera klub lah ya istilahnya, pemain yang emang one man club atau apa gitu, emang lama di satu klub gitu ya. Satu sisi bagus, dia akan punya loyalitas lebih paham klub segala macam, plus skillnya emang oke gitu ya. Tapi di sisi lain lu mematikan karir pemain muda yang satu posisi dengan lo. Gitu loh. Itu udah pisau bermata dua. Lu lihat dulu waktu Giggs mau turun tuh beli Zaha mahal gitu ya. Zaha punya potensi sebenarnya ya gitu. Tapi balik lagi tidak dapat main yang bagus gitu loh. Kemudian siapa? Zaha kita nggak beli, Bang. Zaha balik ke kita. Zaha itu punya kita. Iya, maksud gue ya, sorry. Zaha itu pada saat ada di United gitu ya. Kemudian Zoran Tosic dulu dibilang, ada Januzaj gitu loh. Karena kan banyak, Chris Igo. Ya, semua hilang kan? Bahkan yang paling agak mendingan tuh Kieran Richardson karena dia bisa menjadi back segala macam. Gitu. Maksud gue kan itu adalah problem negatif dari tim yang mempunyai long serving player gitu menurut gue. Itu dia gitu. Jadi balik lagi ke Pogba. Gue suka Darren Gibson, gue suka dia mau duel, dia macam Nicky Butt dengan postur yang lebih kekar menurut gue ya gitu loh. Bandel, keras gitu ya. Sementara Tom Cleverley menurut gue tuh mirip Scholes di awal-awal. Pinpoint pass yang ngototnya, box to box-nya, mau ujung kotak penalti lawan balik segala macam. Bagus gitu. Cuma memang karena tidak dapat menit main yang proper segala macam, keahlian lu, skill lu kan tidak terasa gitu. Lu pikir Class of 90 itu kalau tidak dimainkan rutin oleh Sir Alex plus dengan bimbingan Cantona segala macam bisa jadi enggak. Belum tentu kalau misalnya mereka pindah di umur 20-21 tahun bisa jadi kayak sekarang. Gak yakin juga gua. Gitu. Nah, balik lagi ke masalah Pogba ini kan ya Sir Alex mungkin udah ngelihat gitu, kayak ini orang nggak bisa nih main buat gua gitu ya. Ya udah dilepas saja, dan beruntungnya ada di Juventus saat itu yang memang lagi rebuilding juga kan. Juventus kan yang habis Calciopoli kalau gua nggak salah ingat gitu. Betul. Ya. Dan itu ada Pirlo, ada Vidal, ada Marcio gitu loh, bukan tim kaleng-kaleng gelandangnya gitu. Dibimbinglah dia di situ gitu, menjadi gitu. Tapi dia diasah ilmunya di begitu di balik ya jadinya ya. Iya, diasah. Pada saat lu lihat dia balik, nggak bisa kan dia ngemban beban itu sendiri gitu loh. Jadi dan ya belakangan statementnya kan makin itulah yang waktu dia bilang
bulan lalu tuh nggak salah yang statement yang bilang dia mau ke Madrid segala macam apa Ya, yang pas waktu gitu timnas yang pertama kali. Waktu timnas Perancis juga. Iya, yang waktu timnas juga. National break yang pertama. Rame. Ya, terus kemarin tuh juga Deschamps yang buka suara gitu. Terus ini dia lagi ngomong. Jadi maksud gua, what the hell is going on with you, man? Gitu loh. Apa sih yang lu mau gitu? Dia kalau gue bilang sih nggak bisa menaikkan fokus, value lu, karena kan lu belum tanda tangan kontrak. Iya, enggak, maksud gue gini loh. Salah satunya itu kalau yang gue salahin selalu tuh adalah media. Ya. Yang kadang-kadang melebihin. Dan ini nggak cuma Paul Pogba aja ya, banyak. Berarti harusnya lu mencontoh Desi Ratnasari. Oh iya, betul. Bikin tenda biru gitu. Apa? Bukan. Apapun yang ditanya jawabnya no comment. Yoi, no comment. Nggak, cuma maksud gue kadang-kadang kalau gue lihat contoh ya. Contoh Desi Ratnasari, main lah ke Pogba sini ke Medan, ke Jakarta. Ke Jakarta. Nggak, kalau gue lihat kayak Paul Pogba ini ya, dia sebenarnya lebih banyak yang kemarin pas waktu balik ke pertama itu, yang sekarang ini, yang Pogba gitu ya, itu media dan Manchester United-nya sendiri itu melebih-lebihkan gitu loh, dibikin terlalu heboh. Jadi ini orang yang masih secara normalnya aja otaknya juga kadang-kadang. Umur lu masih 22 atau 23 itu pada saat balik. Ya itu makanya, jadi kan udah besar kepala, lu dijadikan pemain mahalnya, lu dijadikan titik bintangnya, walaupun waktu itu masih ada Zlatan, tapi kan orang tahu ini Pogba nih yang jadi pemain mahalnya. Belum ada Zlatan, dia balik dulu semua baru Zlatan. Maksudnya barengan itu. Enggak, Zlatan Pogba duluan baru Zlatan. Orang Zlatan bilang ini, saya datang ke sini gratis jualan baju saya, makanya bisa beli baju, bisa bayarin seorang Pogba katanya. Kalau saya sih datangnya gratis. Barengan, ntar nanti dikatain sama netizen lu. Ya udah ngobrol. Jadi maksud gue itu terlalu diberlebih-lebihkan sehingga akhirnya dia tuh mental dia itu aku pemain mahal, makanya sikap attitude-nya itu jadi seperti itu. Ditambah lagi ditangani oleh Jose Mourinho yang waktu itu cuma mengandalkan Zlatan untuk mengontrol seluruh skuadnya. Begitu Zlatan out, kapal itu udah oleng, benar-benar oleng. Ditambah lagi asisten pelatihnya juga cabut. Udah betul-betul Mourinho udah nggak bisa mengontrol ruang gantinya. Di situ makin besar nih egonya Pogba, menurut gua ya. Jadi bagi gua, Paul Pogba ya problemnya itu dari zamannya Sir Alex Ferguson itu ya memang mentalitasnya dia. Makanya nggak kepake sama SAF, dan sekarang di bawah rezim yang baru ini dia tertekan karena orang oke lah setengah all out, all in gitu ya, tapi minimal sekarang ini dia udah nggak bisa menggoyang segampang yang dulu lagi. Ditambah lagi yang dilakukan oleh itu, dia buang semua nih konco-konconya kan. Lukaku dibikin jauh, Sanchez dibikin jauh, Ashley yang dijauhkan. Jadi betul-betul lu sekarang cuman barengan sama Lingard. Dan Lingard nggak akan bisa ngomong apa-apa. Marcus sudah lebih fokus kepada dunianya sendiri. You're done. Udah sendirian. Akhirnya ya yang bisa dilakukannya adalah timnas lagi main, komen ini. Ya orang kayak ngambek lah. Nggak dikasih uang jajan ngambek ya kan, bapak tanya begini, ya udah aku nggak boleh keluar, ya udah aku diam di rumah. Nggak dikasih main, ya udah aku nggak main, padahal aku pengen main, ini lagi masa-masa susah sama aku, tapi aku di timnas ini aku ngerasa lebih nyaman karena betul-betul bisa melepaskan semuanya permainan dan mereka semua kompak sama aku. Karena di rumah mungkin udah nggak ada yang bisa dihasut-hasut lagi kan gitu. Ya 2016 bareng mereka. Cuma Zlatan itu kan menit-menit akhir kalau gue nggak salah, maksudnya udah di ujung lah, beres dulu Pogba baru Zlatan. Ya. Gitu. Jadi Pogba udahlah, maksud gue memang gue ya gitu. Nah tinggal sekarang kasusnya kan lagi di Greenwood yang lagi digoreng orang kan. Yep. Greenwood yang lagi digoreng orang gitu loh. Ini sampai ada isunya, ya memang ya maaf aja nih kan media Inggris tuh agak beda perlakuan lah ke yang kulit berwarna kan gitu. Yang kemarin mereka lagi hebohin beritanya kan yang Marcus Rashford yang belanja rumah harga berapa ya segala macam gitu. Terus yang Greenwood gitu loh. Sementara Phil Foden juga melakukan hal sama sebenarnya, beli rumah juga. Cuma beritanya tidak semasif terhadap Rashford gitu. Padahal Phil Foden jelas-jelas punya pasangan ya, punya anak dari pasangan itu lagi malah. Tapi nggak diberitakan karena dia kulit putih kan gitu ya. Iya, itu dia gitu loh. Nah itu kan
Dan sebenarnya emang itu udah isu lama lah di Inggris. Kayak dulu Sterling yang tato senjatanya aja sampai dibikin kayak apa tahu gitu kan. Nah, sekarang mereka mencoba menggoyang Greenwood. Ya. Nah, mereka mencoba menggoyang Greenwood, cuma emang tinggal dilihat aja nih mentalnya anak kuat nggak kan gitu. Kalau mental lu kuat, lu akan bisa konsisten. Karena Sterling kan termasuk kuat tuh mentalnya ya, gitu loh. Plus waktu itu kan dia masih di Liverpool, kalau gue nggak salah tuh yang kasus apa? Yang kasus ini monyet. Enggak, bukan monyet, yang status senjata yang di betis tuh kalau nggak salah tuh masih di Liverpool kalau gue nggak salah ingat gitu loh. Cuma kan emang di backup terus sama Liverpoolnya kan gitu. Nah, semoga juga United melakukan hal yang sama juga nih terhadap Rashford gitu, terhadap Greenwood terutama kalau emang bukan kesalahan yang major segala macam gitu ya harusnya lu jaga nih aset lu gitu loh. Ya itu sebenarnya kalau gua mau berpendapat jujur opini pribadi ya, di situ gua kurang suka dengan caranya Ole, kurang cepat gitu loh. Kalau dulu ingat nggak zamannya Sir Alex, kasus Beckham kartu merah, seluruh Inggris pengen menggantung Beckham. Tapi Sir Alex itu langsung nge-backup dia dengan memainkannya langsung, memberikan dia platform untuk membuktikan diri bahwa I'm still the David Beckham you used to know. Sir Alex mengatakan, masa bodoh omongan yang lain. Lu main untuk gua, lu main untuk MU, kan gitu ya. Itu lagi yang terjadi waktu ketika 2006 Cristiano Ronaldo dengan Wayne Rooney, kartu Wayne Rooney dengan Cristiano Ronaldo yang main mata. Semua benci banget sama Cristiano Ronaldo, tapi dia kasih platform, give it your best, tunjukkan sama orang. Itu yang gue rasa mungkin miss dari Ole kemarin. Ketika heboh-heboh kayak gini, udah kasih platform itu terus untuk Greenwood, tapi Ole mungkin caranya lain, kita nggak bisa juga ngomong gimana ya. Beda. Dia mungkin ada caranya beda untuk melindungi anak-anaknya. Bukan masalah cara. Kenapa Beckham dikasih Sir Alex kesempatan untuk membuktikan bahwa he's still the best? Sebelum pun Beckham kena kartu merah di Piala Dunia 98, dia udah jadi salah satu main penting buat United, Pat. Beda. Pun dengan Ronaldo. Pada saat Cristiano Ronaldo menyebabkan Rooney kena kartu merah yang sampai insiden dia winking gitu ke tangkap kamera, he was proven himself. Udah proven dia United sebagai salah satu pemain penting. Nah, Greenwood belum membuktikan apapun, Pat. Jadi tidak bisa di backup full. Iya. Kecuali mungkin musim sebelumnya United ada dapat gelar, Greenwood Greenwood menjadi salah satu pemain penting gitu kan. Nah, pada saat ada kasus bisa jadi itu yang akan dilakukan, tapi kan enggak. Jadi kalau tadi kau bilang mungkin Ole salah gini ini justru kalau dia terus memainkan Greenwood sementara ini orang belum membuktikan apapun gitu ya yang sesuai standar United nih misalnya gitu. Menurut gue justru salah. Justru itu yang dibilang lu menganak emaskan orang gitu loh. Beda sama Harry Maguire. Pada saat Maguire kemarin di Athens, bahkan pada saat dihantam Spurs segala macam, lu harus istirahatkan Maguire. Kan banyak tuh yang ngomong gitu loh. Tapi karena di musim lalu pun dia termasuk salah satu pemain yang penting, ya dikasih terus, ya tinggal lu buktikan yang kayak gue bilang gitu. Jadi nggak bisa kok samakan perlakuan ini Sir Alex Ferguson terhadap Greenwood dan terhadap Rooney dan David Beckham gitulah ya. Robot Bang Fu. Oke. Ya itulah memang ya memang benar sih. Mungkin karena memang prestasi juga ya. Bukan prestasi belum proven track recordnya. Tapi ya bagi gue sih memang tugasnya MU dan tugasnya Ole untuk menjaga seorang Mason Greenwood karena ini memang potensinya yang sangat bagus untuk Manchester United. Dan sayang aja kalau Mason Greenwood itu sampai terganggu mentalnya dan mempengaruhi prestasinya. Kita udah pernah lihat itu terjadi. Seorang Lingard yang begitu baik, yang punya potensi, begitu diomongin sama media, ditambah lagi fans kita yang banyak kardus ini yang ikut-ikutan mencemooh pemain sendiri, akhirnya totally. Walaupun memang dari sisi Lingard sendiri, he's not helping himself juga kan, dengan semua intrik-intrik yang dilakukan itu juga mengundang cacian dan cibiran-cibiran dari netizen. Cuman ya, I hope this doesn't happen to Mason Greenwood karena he's got a lot of potential in the future for Manchester United dan juga sangat dibutuhkan oleh Ole Gunnar Solskjaer sebenarnya. Apalagi kemarin kita udah tidak dapatkan Jadon Sancho.
Itu dia. Nih Bang Fuad lagi off dulu. Gue bingung bahas apa lagi. Kita udah bahas Paul Pogba, kita sudah bahas Mason Greenwood, Alex Telles tadi juga udah sekilas, tapi Alex Telles ini sebenarnya gue nggak tahu. Ya Pak Maguire kita bangunin habis ini. Kalau Alex Telles ini yang terakhir beritanya dia negatif, jadi seharusnya memang bisa kembali bermain untuk Manchester United lawan WBA. Tapi kembali lagi kita lihat lagi nanti match fitnessnya seperti apa. Gue pribadi sih kalau memang bisa ya kita andalkan Alex Telles lah ya daripada Brandon Williams. Brandon sebagai pelapisnya, which is di sisi lain juga pendapat pribadi gue juga sayangkan nih karena bagi gue Brandon Williams ini punya potensi juga kan. Kita lihatlah musim lalu how much he developed dalam waktu yang begitu singkat, walaupun di akhir-akhir dia menurun lagi. So we will see how Alex Telles does di minggu depan ya Pak Prod ya. Kita lawan WBA. Harry Maguire tadi sempat disentuh sama Bang Fuad sebelum dia nge-freeze. One of the proven dari Harry Maguire yang menurut gue yang sangat-sangat menunjukkan karakternya seorang Harry Maguire setelah kekalahan kita 1-6 lawan Tottenham Hotspur, itu kan seluruh dunia, seluruh pelosok Inggris dan seluruh dunia itu menghujat, termasuk mungkin gue kali ya, salah satunya yang menghujat, ini apa-apaan sih Harry, kita bayar 80M, nggak worth it banget dengan nilai segini. Padahal untungnya dia pada yang saat bersamaan yang pembelian 80M back 80M yang satu lagi juga kalah 7-2 kan pada saat itu. Jadi berbarengan nih yang 80M dua-duanya hancur-hancuran. Nah, cuman gue waktu itu gue salut lihat Harry Maguire, dia seperti kata Bang Fu, dia diberi kesempatan. Gue sendiri udah nyuruh dia istirahat ya, kasih dia kesempatan untuk istirahat mungkin karena kasus Yunani apa-apa. Bang Fu tetap ngotot kasih terus waktu untuk bermain. Dan dia proven again and again untuk sekarang ini bahwa mental dia itu memang mental baja. That slap head betul-betul punya mental yang bagus. Yang sebenarnya memang harusnya memang begitu ya, karena dulu di Leicester sendiri dia mengangkat nama tim itu, pertahanan Leicester itu jadi bagus dia dan lini belakangnya. Jadi mentalnya menurut gue bagus, dan kemarin dia dihadiahkan band kapten untuk timnas Inggris, plus he scored the goal sebagai kapten timnas Inggris. Bagi gue ya well done Harry tapi Maguire. Itu udah 2 minggu lalu. Kemarin kan kalah sama Belgia. Kenapa? Kemarin kan kalah sama Belgia. Nggak main dia. Itu dia. Karena dia nggak main langsung kalah 2-0. 2-0. Waktu itu mainin backnya siapa aja ya? Tyrone Mings. Iya, Mings. Terus ya Tyrone siapalah gitu. Jadi ya itu tadi balik lagi kalau masalah Greenwood menurut gua memang tidak bisa disamakan seperti kasus dulu Beckham atau misalnya Ronaldo gitu loh, nggak bisa gitu. Nah, terus apa lagi Pat? Mau kita obrolin? Udah, itu barusan gue selesai Maguire. Saya di Maguire doang ya. Udah Maguire tadi gue selesaiin. Tapi ya Harry Maguire juga itu tadi baru touch awal lah. Lo ada pendapat lagi nggak tentang Harry? Gue sih bilang gue salut lihat mental dia setelah yang 1-6 itu. Betul-betul dia akan rising ya, dan membuktikan bahwa gue tuh mental gue tuh nggak selembek yang lu sangka. Dan bukan cuma setelah 1-6 gitu loh. Setelah Yunani itu kan juga habis-habisan dibully kasarnya gitu. Yeah. Tapi dia cukup stand out kok gitu. Cukup berani, cukup konsisten setelah itu untuk main bagus menurut gue. Walaupun mungkin kalau berharap sebagus Ferdinand atau Vidic belum ya. Tapi paling enggak dia bisa membuktikan diri bahwa gue hampir tidak pernah bikin error lagi lah kan gitu. Kalau misalnya kita mengharapkan pasangan Ferdinand Vidic, lu terlalu mimpi juga sih sebenarnya. Karena gini, Ferdinand Vidic pun waktu Vidic belum datang, Ferdinand juga sama aja kayak Maguire sekarang kan. Berapa kali dia bikin juga error? Banyak kelemahan dia yang nggak bisa ditutupin sama pasangannya. Dulu Wes Brown kan yang menutupin dia. Jadi masih banyak kekurangannya. Akhirnya ketika namanya Vidic masuk, Wes Brown dipindahkan ke kanan dua-duanya jadi bagus pairingnya. Wes Brown main, gue masih ingat tuh dia main satu full season, dan itu dia terbanyaknya main dalam satu season itu, dan Nemanja juga di awal juga nggak bagus-bagus banget ya Nemanja. Gue masih ingat banget tuh sama Pak tuh kita nobar, apa-apaan ini Vidic ini masih lembek. Evra juga waktu awal masih lembek. Out of nowhere tiba-tiba main buat United Vidic siapa sih Vidic? Yes, out of nowhere, gitu. Betul. Nah tapi give it time, dan menurut gue sih Maguire memang betul-betul kita akuin kok,
Maguire lambat. Itu kita akui. Lambat kayak Rio. Dari lambat. awal juga kita tahu Maguire itu bukan pelari cepat yang bisa mengcover aerial dengan cepat. Cuman dia cukup pintar untuk meletakkan positioningnya dia. Kalau you have a off game, ya what can we say? Yang gue harapkan tuh memang benar-benar United itu secepatnya mendapatkan pasangan yang tepat buat Maguire di sampingnya. Karena gue masih sama seperti itu sama seperti doa kami di Porsalang, semoga Patrick cepat-cepat mendapatkan pasangan gitu loh, karena kalau nggak pusing. Pasangannya udah bang, cepat-cepat disahkan. Oh ya oke. Ya cepatlah disahkan gitu. Kalau gitu ya gitu. Itu sih jadi isu Maguire, Pogba, Greenwood gitu ya. Kalau Telles ya mudah-mudahan weekend ini bisa main dan benar-benar COVID-nya itu gone gitu ya, karena hampir update berita hari ini sih dia negatif udah. Negatif. Gitu. Jadi tadi gue sempat sentuh itu. Tadi gue sempat sentuh itu yang gue bilang, yang gue sayangkan sebenarnya ada satu. Brandon Williams itu nggak dapat kesempatan menit jadinya. Ya, sementara gue pengen sih sebenarnya lihat Brandon Williams berkembang terus. Ya akan dapat lah, nanti kan masih ada Piala Liga, masih ada FA Cup gitu loh. Akan dapat lah, yakin masih akan dapat menit main kok. Dia apalagi si Shaw cedera kan gitu loh. Ya. Dan mungkin nggak akan terus-terusan digas juga nih Telles, karena ini musim pertama dia, kondisi fisiknya masih begitu gitu. Jadi ya udah kita lihat aja nanti di weekend kita ketemu sama West Brom main di Old Trafford gitu ya. Yep. Ya mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil lagi dan mudah-mudahan 3 poin bersihnya kita yang gampang dapatkan lah ya untuk pertama kalinya musim sekalian ini. Pecah telur di Old Trafford kan gitu kan, belum ada menang di Old Trafford gitu. Itu nanti kita bahas lebih detail coba, sambil berharap semoga di sisa international break ini tidak ada lagi Man United yang cedera. Ya, kalau pemain klub lain yang cedera sih ya bodo amat sih gua gitu. Silakan aja gitu loh. Nggak didoakan juga, tapi gua mah bodo amat. Iya kan nggak gua doakan, kan gua bilang ya gua bodo amat kalau ada yang cedera pemain lain gitu loh. Entah misalnya Ziyech cedera atau misalnya Havertz cedera, Werner cedera, Thiago Silva atau mungkin Kante cedera, terus misalnya Pogba cedera. Gue jelasin kayak gitu tadi bang, gitu. Karena kan netizen suka ngemelintir kan. Wah doa lu jelek katanya, padahal kita nggak doain kan. Kita cuma nyebut nama-nama mereka kalau mereka cedera. Iya, gitu. Kalau mereka cedera nggak apa-apa sama gue gitu loh. Misalnya Mane cedera gitu kan, atau misalnya mungkin si ini cedera, De Bruyne cedera, kemudian misalnya Phil Foden cedera, atau misalnya Aymeric Laporte cedera gitu. Atau misalnya satu Premier League cedera aja kecuali pemain-pemain MU. ngejar gelar ke-21-nya kayak gitu ya. Didoain semua yang lain cedera. Gua nggak doain, gua kan bukan didoain, diucapin. Kita nggak peduli kalau mereka cedera. Gua nggak peduli. Ya. Gimana sih gua kalau gua doakan ya Allah semoga Mane cedera, Firmino cedera. Itu nggak doa namanya ya barusan. Kan gua bilang kalau doa tuh kayak itu lo bodoh kan? Iya. Kalau doain tuh kayak gini, kalau doain misalnya ya Allah semoga Havertz cedera, Pulisic cedera, Werner cedera, Mane cedera, Firmino cedera, Bernardo Silva cedera. Itu baru doa, ini kan enggak. Iya. Jadi tadi baru saya nggak berdoa kan? Itu kan ngasih contoh lontong. Oh iya, sarkasme tingkat tinggi bang ya. Jelas. Gitu ya, itu aja. Ya. Sekarang gue mau tidur siang dulu, biar ini tugas Pak Prot buat ngegoreng, sehingga nanti jadi bukan dapur Naila, dapur Porsala. Itu aja. Dapur Porsala. Gue Patrick. Ini masih ingat kalian? Udah lama kita nggak pakai ginian ya. Tanda juara itu udah lama bang. Biar ingat yang pendukung-pendukung MU. Warnanya emas. Tim kita sejarah. Kan putih-putih. Iya, dikit-dikit sejarah lah bang. Apalagi mau kita andalkan sekarang. Mau ngandalkan Pogba nggak bisa. Ngandalkan Pogba nggak bisa. Apa coba? Ini ngandalin ya kan? Bruno. Oh, katanya pelatih pelatih ini guru penjas. Nah, udah gitu dibilangnya back kita kulkas ya kan. Jelek kali lah ini di mata orang semua. Kalau ini baru gua doain. Semoga Van de Beek dikasih menit main lawan West Brom. Ya, min. Ya, dan semoga dia bisa membuktikan kemampuan dia. Itu baru doa.
Oke. Gue nggak mau dukung lah. Gue biasanya kebalikan soalnya bang. Gue diem aja. Dia Patrick. Tidak ada poros jalang. Tidak ada poros sayang. Yang ada cuma poros salang. Ciao. Bye.